Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Ulfiatus Nada dengan NIM 22851-359. Di sini saya akan sedikit memaparkan hasil review jurnal yang berjudul Menyoal Konsistensi Metode Penafsiran Binti Syati tentang Manusia. Selamat menonton. Penulis membahas tentang Binti Syati itu sebagai salah satu pemikir perempuan modernis yang merupakan kehadirannya ini menarik perhatian banyak akademisi yang mengkaji pemikirannya baik melalui karya tafsir ataupun yang lainnya. Salah satu karyanya yakni Maghal fil Insan Dirasah Qur'aniyah. Kemudian pendahuluan ini juga menekankan pentingnya Binti Syati dalam wacana tafsir Al-Quran dan menunjukkan bagaimana pendekatannya terhadap isu-isu modern yang memberikan kontribusi intelektual yang signifikan. Berlanjut ke bagian kedua, yakni metode. Penulis menggunakan metode deskriptif analisis, dimulai dengan cara mengurutkan, menganalisis, dan mengklasifikasikan data yang dikumpulkan dengan teknis telaah dokumen. Berlanjut ke bagian yang ketiga, yakni result and discussion. Nah, di pembahasan ini penulis pertama-tama memaparkan biografi Binti Syati. Binti Syati ini sebagai pemikir perempuan modern yang memberikan kontribusi besar pada peradaban Islam modern. Nama aslinya itu adalah Aisyah Abdurrahman dan nama penanya mencerminkan asal-usulnya beliau yang berada di tepian Sungai Nil. Beliau juga dikenal sebagai salah satu tokoh perempuan progresif didikan Amin Al-Khuliq. Di pembahasan ini juga penulis menjelaskan poin pertama, yaitu manusia dalam Al-Quran menurut Binti Syati. Binti Syati ini menyoroti keunikan dan keagungan retorika Al-Quran, khususnya dalam penggunaan kosakata terkait manusia. Nah, jadi berbeda dengan Fazlur Rahman yang membahas manusia itu secara umum. Binti Syati ini menekankan bahwa setiap istilah manusia dalam Al-Quran ini memiliki makna yang khusus dan tidak dapat disamakan. Pendekatannya itu mencerminkan keyakinan bahwa setiap kata dalam Al-Quran dipilih secara spesifik untuk mencerminkan substansi yang berbeda. Nah, contohnya itu seperti Al-Basar, An-Nas, Al-Ins, dan Al-Insan ini memiliki makna yang berbeda juga. Kemudian yang selanjutnya adalah manusia sebagai Al-Basar. Istilah Al-Basar dalam Al-Quran menurut Binti Syati merujuk pada manusia sebagai makhluk fisik yang memiliki kulit dengan tampak jelas, dengan ketergantungan pada alam untuk pertumbuhan dan perkembangannya. Kemudian menurut Quraisyab juga makna asalnya terkait penampakan sesuatu secara baik dan indah. Sedangkan menurut tafsir tematik Kementerian Agama Indonesia menekankan bahwa ketergantungan fisik manusia pada makanan dan minuman untuk kelangsungan hidupnya. Lalu yang selanjutnya adalah manusia sebagai An-Nas. Istilah An-Nas dalam Al-Quran menurut Binti Syati merujuk pada manusia sebagai nama jenis atau spesies makhluk dari keturunan Nabi Adam. Berbeda dengan Al-Basar yang menekankan aspek biologis. Kemudian yang ketiga adalah manusia sebagai Al-Insiyah. Binti Syati menjelaskan bahwa istilah Al-Insiyah ini menunjukkan bahwa manusia sebagai makhluk yang berbeda dari makhluk yang lainnya, terutama karena sifat kemanusiaannya yang unik seperti kecerdasan dan perbedaan fisik. Istilah ini melahirkan kata Al-Insan yang menggambarkan manusia secara utuh dengan karakteristik
yang khas dan individu, termasuk kecerdasan dan keunikan masing-masing. Lalu yang terakhir adalah manusia sebagai al-insan. Menurut Binti Syati, istilah al-insan ini menggambarkan manusia secara utuh, melampaui aspek biologis atau al-basar dan spesies atau al-insiyah. Al-insan ini mencakup tanggung jawab manusia sebagai khalifah di bumi, dengan amanat kemanusiaan berdasarkan ilmu, kemampuan berbicara, dan daya pembeda. Istilah ini juga mencerminkan perjuangan manusia melawan kejahatan, keburukan, dan ilusi kekuatan. Baik, mungkin cukup sekian pemaparan sedikit yang bisa saya sampaikan. Kurang dan kurangnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata-kata. Terima kasih atas waktunya. Thank you for watching. Wassalamualaikum.